Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firandita Inia Rahmawati dengan NPM 23081010032. Pada video ini aku akan menjelaskan tentang sistem bus, tentang apa itu bus, kemudian apa itu sistem bus, dan juga bagaimana sih struktur dan juga proses sistem bus tersebut. Langsung aja simak videonya. Pada sebuah komputer tentunya memiliki 3 komponen elemen penting. 3 komponen elemen penting ini itu apa aja sih? Yang pertama ada memori, kemudian yang kedua ada prosesor, dan yang ketiga ada perangkat input dan juga output. Ketiga perangkat ini dihubungkan oleh yang namanya bus. Bus itu sendiri terdiri dari satu atau lebih garis paralel. 3 garis ini berfungsi untuk mengirimkan alamat, data, dan juga kontrol. Lebar bus ditentukan berdasarkan seberapa banyak garis yang dimilikinya. Bus ini tidak hanya ditemukan di luar prosesor, akan tetapi juga ditemukan di dalam prosesor. Di dalam prosesor, bus juga mengangkut beberapa komponen individu. Bus itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bus dedicated. Bus dedicated merupakan bus yang hanya memiliki satu garis saja, sehingga proses transfer data pada bus dedicated ini akan berjalan lambat. Oleh karena itu, mengapa bus ini sering disebut dengan bus yang jalan transfer datanya itu lambat? Dan contoh dari dedicated bus ini adalah USB atau Universal Serial Bus. Kemudian yang kedua adalah multiplex bus. Multiplex bus ini merupakan kebalikan dari dedicated bus. Kalau tadi dedicated bus merupakan sistem bus yang berjalannya lambat, nah multiplex bus ini merupakan bus yang memiliki banyak garis, sehingga proses transfer data ini akan berjalan secara cepat dan juga bisa mentransfer data secara bersamaan. Seperti yang saya bilang pada awal video tadi, bahwasannya ada 3 komponen elemen penting, diantaranya yaitu prosesor, memori, dan juga perangkat input-output, yang dimana ketiga elemen penting ini dihubungkan oleh yang namanya bus. Nah, bus ini memiliki 3 saluran. Yang pertama ada saluran data. Saluran data ini berfungsi untuk mentransmisikan komponen antar data. Dan saluran ini mempunyai 2 arah. Yang pertama adalah mentransmisikan data pada keduanya, dan juga mentransmisikan data pada arah lain. Saluran yang kedua adalah saluran alamat atau address. Berfungsi untuk mengangkut alamat yang ingin diproses oleh prosesor. Setiap alamat ini memiliki alamat yang berbeda-beda. Kemudian ada saluran yang ketiga, yaitu saluran kontrol. Saluran kontrol ini berfungsi digunakan untuk mengetahui apakah data ini sudah dikirim atau sedang diterima. Kemudian cara kerja dari sistem bus. Gimana sih cara kerja dari sistem bus itu? Nah, cara kerja dari sistem bus adalah ketika prosesor ingin membaca sesuatu dari memori. Seperti yang kita ketahui, memori ini menyimpan sebuah data ya. Kemudian hal pertama yang akan diaktifkan adalah saluran kontrol akan meneruskan ke memori. Kemudian setiap sel memori dari dalam memori memiliki alamat-alamat tertentu yang berbeda-beda. Sama halnya seperti di dalam rumah, pastinya mempunyai alamat yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian ditempatkan di saluran alamat. Di saluran alamat tersebut itu, lalu memori ini akan mengetahui sel memori manakah yang harus dibaca. Akhirnya saluran data mulai bergerak dan mengirimkan data dari sel memori ke sel prosesor, sehingga prosesor ini bisa mendapatkan apa yang diinginkannya.